Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Alamsyah. Saya dari kampus Telkom University Jakarta, jurusan Sistem Informasi angkatan ke-24 kelas 05. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan sistem basis data yang telah saya buat. Ini merupakan tugas UTS atau ujian tengah semester. Baik, di sini kita langsung mulai saja. Yang pertama itu adalah IRD. IRD yang saya gunakan merupakan IRD versi Chen. Saya menggunakan 5 entitas. Yang pertama ada pasien, layanan, unit rumah sakit, transaksi pembayaran, dan detail transaksi. Yang saya gunakan untuk pasien, saya menggunakan ID pasien. ID pasien di sini saya jadikan primary, gunanya untuk mengidentifikasi menggunakan nomor unik. Kemudian ada nama pasien, lalu alamat pasien, dan nomor telepon pasien. Kemudian untuk di layanan, untuk entitas layanan, saya menggunakan ID layanan sebagai primary key, sama kurang lebih sama seperti ID pasien, ID layanan untuk mengidentifikasi menggunakan nomor unik untuk layanan. Kemudian ada nama layanan, harga layanan, dan ID unit rumah sakit sebagai foreign key. Kemudian ada di unit rumah sakit, saya menggunakan ID rumah sakit, ID unit rumah sakit sebagai primary key. Kemudian nomor ID rumah sakit juga sama seperti sebelumnya. Untuk sebagai nomor unik, sebagai identifikasi. Kemudian nama unit dari rumah sakit, misalnya apotek, rawat inap, dan lain-lain. Kemudian transaksi pembayaran. Untuk transaksi pembayaran, saya menggunakan ID transaksi sebagai primary key, kunci primary kunci, sebagai nomor identifikasi unik, transaksi pembayarannya. Kemudian memanggil ID pasien sebagai foreign key, nomor unik pasien yang setelah melakukan transaksi. Yang melakukan transaksi. Kemudian ada waktu transaksi, waktu yang transaksinya dilakukan menggunakan tanggal dan jam. Kemudian ada detail transaksi. Di sini saya memanggil ID transaksi, foreign key, untuk nomor identifikasi transaksi yang terkait di detail transaksi sini nanti. Kemudian di layanan memanggil kembali ID layanan, nomor identifikasi yang di layanan yang telah dibayar dalam transaksi ini. Kemudian jumlah yang layanan yang dibayar oleh pelanggan, oleh pasien. Kemudian total keseluruhan biayanya dari layanan ada di detail transaksi ini. Kemudian relasi untuk pasien berrelasi dengan transaksi pembayaran. Ini one to many. Kenapa? Karena seorang pasien dapat melakukan banyak transaksi. Namun, satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pasien. Kemudian relasi transaksi pembayaran
dengan transaksi detail transaksi. Ini one to many juga. Kenapa? Karena satu transaksi dapat memiliki banyak detail layanan. Kemudian layanan berrelasi dengan unit rumah sakit. Itu many to one. Nah, karena banyak layanan yang disediakan oleh satu unit rumah sakit. Lalu layanan berrelasi dengan detail transaksi. Ini one to many. Setiap layanan dapat muncul di banyak detail transaksi. Kemudian bab 2, relational model. Berikut merupakan model relasional yang dihasilkan dari uh, transformasi IRD sebelumnya. Yang pertama ada pasien, ID pasien, nama, dan alamat semua sesuai. Kemudian layanan, unit rumah sakit di ini, layanan di sini, transaksi di sini, detail di sini. Nah, setiap entitas dalam IRD diubah menjadi tabel-tabel dalam model relation model. Atribut entitas menjadi kolom. Nih, di sini jadi kolom. Relasi antar entitas diimplementasikan menggunakan foreign key. Nih, garis-garis ini bukan relasi foreign key. Nih, nah, nggak terlalu terlihat jelas. Yang berwarna putih ini merupakan foreign key. Transaksi pembayaran menggunakan foreign key ID pasien di atas ini. Begitu juga dengan layanan menggunakan foreign key dari ID unit rumah sakit. Kemudian masuk ke bab 3, DDL dan DML. Untuk DDL, script yang saya gunakan itu create database. Tentu ini bakal jadi yang pertama kali saya buat. Kemudian gunakan dulu database yang telah saya buat. Use database, use nama databasenya. Kemudian create table. Sini saya buat table pasien dan unit rumah sakit di sini. ID pasien, gunakan ID pasien menggunakan varchar dengan 10 maksimal huruf atau angka. Kemudian dijadikan primary key, tambahkan ini untuk mengubahnya menjadi key. Nah, pasien bervarchar, nah saya maksimalin. Kemudian alamat pasien sama, nomor telepon juga sama. Kemudian create table unit rumah sakit. Sini ID rumah sakitnya juga sama seperti ID pasien sebelumnya, menggunakan varchar dengan maksimal 10 huruf, 10 angka, dan saya jadikan primary key. Nama unit juga saya varchar dan saya maksimalin. Kemudian create table layanan 017, ID layanan juga menggunakan query yang sama, varchar primary key dengan 10 batas angka atau huruf. Kemudian nama layanan saya maksimalin. Kemudian harga layanan. Harga layanan saya menggunakan desimal dengan 10 angka di depan. Kemudian ada 2 angka di belakang agar sama seperti nilai
rupiah, kemudian ID unit rumah sakit, CHAR, dan di sini saya menggunakan uh, foreign key. Untuk foreign key saya menggunakan constraint untuk terlebih dahulu dengan bukan nama foreign key namanya, kode unik kode unik nama untuk foreign key-nya dengan foreign key ID unit rumah sakit di atas ini dari reference table rumah sakit sebelumnya dan nama nama kolomnya, nama atributnya. Kemudian lanjut ke transaksi pembayaran. Untuk ID transaksi saya menggunakan query yang sama seperti primary key sebelum-sebelumnya. ID pasien saya menggunakan varchar. Lalu waktu transaksi saya menggunakan date time karena uh, di date time kita bisa memasukkan tahun, tanggal, bulan, jam, menit, dan detik. Lalu untuk saya juga karena menggunakan foreign key yaitu ID pasien, jadi saya menggunakan constraint. Lalu kode unik untuk ID pasien. Jadi mari, nah di sini foreign key ID pasien, ya, referensinya dari pasien, uh, table pasien, kolom pasien, ID pasien. Kemudian create table detail transaksi. Ini sebelah sini. Ini table detail transaksi, ID transaksi, menggunakan varchar, ID layanan menggunakan varchar dengan maksimal 10. Jumlah saya menggunakan integer dengan tanpa dibatasi uh, maksimalnya. Saya menggunakan maksimal pada umumnya. Kemudian subtotal dengan desimal sama sama seperti ini. Harga layanan saya menggunakan desimal dengan 10 angka di depan, lalu 2 angka di belakang koma atau titik, di belakang titik, dengan menggunakan 2 primary key, yaitu ID transaksi dan ID layanan. Kemudian saya mengambil dari table transaksi pembayaran sebelumnya untuk yang ID transaksi dan tabel layanan untuk ID layanan. Kemudian masuk ke DML. Yang pertama, masukkan untuk pasien, mana ID pasien semua harus sama sejajar untuk mempermudah. Kemudian nama pasien harus di bagian kedua, lalu alamat pasien harus ada di bagian ketiga, lalu begitu pula dengan nomor telepon pasien harus ada di bagian keempat seperti ini. Kemudian unit rumah sakit sama seperti insert into sebelumnya, pasien semuanya harus sama sama peletakannya. Saya menggunakan kode kode U01, U0 angka untuk unit rumah sakit. Di sini juga saya menggunakan kode P0 angka untuk ID pasien. Kemudian memasukkan data layanan. Saya memasukkan data layanan di mana ID layanan saya menggunakan kode unik L01 dan seterusnya.
semua sama. Ya, untuk di harga layanan saya menggunakan desimal. Jadi sini ada angka-angka di depan dan ada titik 002 dua dua angka di belakang sesuai dengan yang sebelumnya tadi. Ini di sini sesuai dengan yang sini harus ada dua angka ini untuk bisa masuk memasukkan datanya. Kemudian untuk transaksi ID-nya saya menggunakan 1111 dan seterusnya. Di mana ID pasien di sini dipanggil kembali karena saya membutuhkan data ID pasien. Di sini P01 dan seterusnya. Mohon maaf sebelumnya juga ada ID unit di sini terpanggil kembali disesuaikan dengan eh, data yang ingin saya masukkan. Kemudian detail pembayaran saya detail pembayaran di bawah sini. Sama untuk subtotal juga sama seperti harga layanan tadi menggunakan dua angka di belakang sini koma belakang titik. Ini waktu transaksi, maaf, untuk waktu transaksi sini eh, terdapat sama seperti yang saya bilang tadi, terdapat tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Semua tercatat di sini. Harus tercatat di sini. Akan kalau lanjut untuk em, eh, buka tabel sementara di sini untuk melihat isi tabelnya. Tabel pasien, select from pasien akan muncul semua sesuai dengan yang paling depan sini. Diurutkan dari yang 0, 01, 02, 03, dan seterusnya. Kemudian select from layanan sama juga diurutkan dari si ID layanan sini. Kemudian transaksi pembayaran, lalu unit rumah sakit, dan detail transaksi. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu normalisasi. Ini merupakan bentuk tidak normal atau unnormalized for singkatnya UNF. Sini terdapat beberapa row kosong, beberapa tempat kosong. Untuk perubahan normal yang pertama itu menghilangkan duplikasi grup berulang. Jadi sebenarnya ini itu namanya uh, duplikasi grup berulang. Maka sekarang akan jadi terisi seperti ini, lebih mudah untuk dimengerti juga. Kemudian untuk perubahan kedua, mengidentifikasi ketergantungan fungsional dengan cara memecah beberapa tabel untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Ini, jadi ada tabel transaksi, ya. Kemudian tabel pasien, lalu tabel layanan, dan tabel transaksi layanan. Untuk normal form yang ketiga, karena semua ketergantungan
positif sudah dihilangkan pada NF, second NF atau normal form yang kedua. Jadi udah nggak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Jadi tabel-tabel di atas sudah memenuhi, tabel-tabel di sini sudah memenuhi third normal form atau form normal yang ketiga. Baik, sekian dari saya. Itu saja presentasi saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.